Baik, kenapa sekarang khilafah itu seolah-olah dimonsterisasi? Anda baca tulisannya Cak Nun supaya nanti bukan dikira saya ngomong. Cak Nun pernah nulis sebuah tema judulnya The Scary Khilafah. Jadi sekarang tuh khilafah tuh diposisikan lebih serem daripada PKI, lebih serem daripada syaitan, gitu kan ya. Jadi seperti padahal khilafah ini ada di dalam khazanah ilmu-ilmu Islam. Jadi gini ceritanya. Oke, teman-teman sekalian, Anda merasa nggak ada perubahan akhir-akhir ini? Ada perubahan akhir-akhir ini merasa? Oke, artinya adalah apa? Kelompok yang sedang berkuasa di negeri ini, mereka serius pengen mensekulerisasi Indonesia. Mereka serius pengen membuang agama dari Indonesia. Mereka serius banget pengen membuat agama ini tidak lagi dipertimbangkan di Indonesia. Maka wacana-wacananya semuanya sama. Hilangkan agama dari KTP. Gitu kan ya? Tidak boleh pakai agama dalam pemilihan. Betul begitu? Dan semua kemudian yang lain, semuanya ngarahnya ke situ. Jelas, agama harus dipinggirkan. Oke, maka ketika mereka melihat kasus semua itu, mereka tes case di Jakarta kemarin. Ketika tes case di Jakarta, seringkali ngomong-ngomong begini, ini pemilu mas, bukan di masjid. Jangan pilih berdasarkan Islam. Jangan mau dibohongi oleh surat Al-Maidah. Jelas sampai di sini? Setelah kasus ini terjadi, ternyata kasus itu menimbulkan 411 dan 212. Ada perubahan besar terjadi di Indonesia. Orang-orang ini kaget. Ketika kaget, mereka buat mereka buat satu program namanya deradikalisasi. Deradikalisasi artinya adalah membuat orang-orang radikal jadi tidak radikal. Tapi kalau Anda perhatikan di mana ditujukan proses deradikalisasi ini, contoh, siapa yang jadi kemudian target? Rohis. Siapa yang jadi target? Apa namanya? Kajian-kajian perkantoran. Siapa yang jadi target? Ulama-ulama. Dengan mudah Anda akan melihat bahwa proses deradikalisasi ini sama dengan proses deislamisasi. Jelas sampai di sini? Masih mau lanjut? Oke, dari situlah ketika mereka punya proses deradikalisasi harus ada kampanye tandingan dan menjelekkan kemudian ajaran yang awal. Dari situlah kemudian khilafah dijelek-jelekkan seolah-olah adalah sebuah ajaran yang sangat berbahaya, lebih daripada PKI. Maka kemudian ketika dikatakan pada penguasa-penguasa zaman sekarang, bagaimana dengan ajaran PKI? Itu cuma opini saja, selama masih dalam pemikiran nggak ada masalah. Tapi khilafah nggak boleh, gitu kan ya? Bisa difahami. Nah kalau gitu khilafah itu apa sih? Baik, lihat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu disebutkan pertama kali kata-kata khalifah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari situlah kemudian kata-kata khalifah berarti adalah pengelola muka bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat gini, Allah itu Allah itu adalah komisaris. Ya, komisaris boleh nunjuk direktur enggak? Boleh. Direktur itu bahasa Arabnya khalifah. Jelas sampai di sini? Direktur bahasa Arabnya khalafa yakhluf. Jadi kemudian membalik atau kemudian mengganti. Itu artinya kemudian direktur, manajer juga boleh. Oke. Allah komisaris, Allah bilang, "Saya punya bumi, perusahaan namanya Bumi. Saya tunjuk direkturnya. Siapa namanya?" Nah, dalam surat ke-38, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Woi khalifah, kamu di dunia ini punya saya. Bukan berarti kamu boleh sembarangan. Tapi di dunia ini kamu direktur tapi ada SOP dari saya. Tugasmu menjalankan SOP. Berarti khilafah adalah prinsip-prinsip keilahian, prinsip-prinsip ketuhanan. Contoh, nanti sebelum saya jelasin secara total ya. Ibu-ibu bangun pagi, buatin anak-anak makan, lalu kemudian buatin suaminya makan, kemudian ibu-ibu nyuci baju di rumah, membuat rumah jadi rapi, itu sudah berarti jadi khalifah dalam lingkup rumah tangga. Bapak-bapak cari harta yang halal, lalu kemudian pergi kerja, kemudian kerja yang baik, pulang ke rumah bawa harta yang hanya halal, ngurusin anak-anaknya, mendidik istrinya, itu sudah jadi khalifah dalam lingkup rumah. Tapi ketika Rasulullah wafat, berdasarkan satu hadis Muslim, hadisnya begini, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun fa innahu la nabiyya ba'di fa sayakunu khulafa'u fayakthurun. Kata Rasulullah, dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setelah wafat satu nabi digantikan nabi yang lain. Setelahku nggak ada lagi nabi. Loh, siapa yang ngurus dong? Nah, ada khalifah dan jumlahnya banyak. Nah, berarti khalifah adalah penerapan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah dalam level negara. Bisa difahami sekalian? Gimana cerita dalam level negara? Nah, itulah kemudian yuk ngaji. Karena ada, masa Allah masuk WC aja diatur harus pakai kaki kiri? Masa urusan ekonomi Allah nggak atur? Nggak mungkin.
Bapak Ibu sekalian, masa sih ngeludah aja harus ke kiri diatur, tapi kemudian dalam urusan misalnya pemerintahan nggak diatur, pasti diatur. Dan insya Allah aturan Allah baik atau tidak? Insya Allah baik. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Berarti itulah maksudnya tentang khalifah. Berarti ada nggak kita harus takut pada khilafah? Enggak lah. Orang yang ngutus Wali Songo ke Indonesia juga khalifah. Namanya Mehmet Celebi.